Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya lihat segar bugar sesudah istirahat tadi malam dan sudah makan pagi tadi, insya Allah dengan menu yang alhamdulillah lumayan mencukupi untuk kebutuhan energi kita, sehingga sehari ini kita masih bisa ikut mengikuti sampai tuntasnya acara nanti sampai sesudah pemilihan. Para rawuh, tentunya peran serta para ketua komisi. Di komisi organisasi di sini ada Pak Nur Halim, ada Pak Samsul Haidi, ya. Kemudian komisi program ada Pak Haji Samsi, ada ya, Pak Haji Samsi sama Mas Irfan Fauroni. Kemudian komisi rekomendasi Haji Imam Maksum, Gus Zainal Hulam, oh itu Rawuh. Kemudian komisi Basul Masail Agus Laik sudah ada, Agus Taibun. Karena itulah para rawuh, monggo ini yang siap, yang siapa dulu? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak kiai, para alim ulama yang saya taati, bapak-bapak segenap musyawirin konferensi cabang Nahdlatul Ulama Bencong, perkenankan kami selaku komisi organisasi akan menyampaikan hasil sidang yang berlangsung tadi malam sampai jam 23, bahwa di dalam komisi organisasi sebagaimana draft yang sudah berjenengan ASKO, bahwa di sini ada beberapa bagian A, B, C, dan D, E. Perlu saya sampaikan bahwa draft yang sudah disiapkan oleh panitia ada beberapa yang redaksionalnya itu ditambah, juga ada satu pasal yang dikurang. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan turba dengan melibatkan semua anggota pengurus cabang Nahdlatul Ulama secara bergilir. Jadi tambahnya adalah anggota yang semula hanya semua PCNU secara bergilir, ditambahkan di situ adalah semua anggota PCNU secara bergilir. Yang bagian E, musker dan muskercap dan rakercap. Rakercap diadakan setiap tahun sekali. Yang kedua, rakercap membahas rencana diadakan 2 kali dalam masa jabatan. Berarti 2 tahun setengah. Yang kedua, peserta muskercap adalah utusan MPC dan ranting secara kencok dan mengikut sertakan badan otonom cabang. Ditetapkan di Jombang tanggal 24 Syawal 1434 Hijriah atau 31 Agustus tahun 2013 Masehi, dengan sidang Muhammad Khalid sekretaris Samsul Haidi. Ada catatan tambahan di sini bahwa hasil daripada keputusan konferensi ini hendaknya digandakan dan disampaikan kepada seluruh ranting secabang Bencong. Ini catatan. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, hasil sidang komisi bidang organisasi
Manakala kalau ini sudah disepakati, mohon disahkan oleh pimpinan sidang. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1 kali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para asatidz, yang sepuh, generasi muda yang tidak ketinggalan, terutama pada sejajaran MBC dan cabang Kencong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dari panjang umur bisa hadir di tengah-tengah majelis yang barokah ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi tahun yang depan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kami akan membacakan hasil musyawarah program MBC itu cabang Kencong tadi malam yang telah menggerakkan urat nadi. Asalnya ngantuk sehingga tidak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Pertama saya akan membaca isi dan misi dulu. Yang direvisi itu yang ditambah sulam namanya. Itu hanya 3 poin. Pertama saya akan membaca isi dan misi dulu. Visi misi dan tujuan PCNU Kencong, visi terwujudnya sebuah organisasi sosial keagamaan yang kokoh, tangguh dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang ia dengan bersikap mandiri dan cerdas dengan merespon persoalan-persoalan agama, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Misi melakukan perbaikan pola manajemen organisasi berpartisipatif dan transparan, meningkatkan peran-peran sosial keagamaan berupa gagasan dan respon terhadap persoalan agama, masyarakat, bangsa dan negara. C. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang dakwah. 3. Memperdayakan ekonomi umat. Hanya ada revisi, penambahan, juga keuletan ini supaya dilaksanakan benar-benar rapi. Amin. Yaitu N ditambah U. Mengoptimalkan pemanfaatan tartanu yang hari siang itu kemarin diusulkan, karena cabang apabila bilang tartanu rupanya anu-anu saja, padahal itu penting gitu. Ini penting para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tartanu tidak berjalan berarti cabang Kencong tutup. 1 kali 1 tidak ada 2, pasti ada 1. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapan saudara? Nah, tadi laporan dari komisi program yang telah dilaporkan. Barangkali ada melengkapi sekretarisnya. Sekretaris akan melengkapi pelaporan. Cepat saja. Cepat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Taufik. Alhamdulillah memang dari panduan yang sudah ada tidak terlalu banyak berubah, hanya ada beberapa item. Yang pertama tadi di program sarana dan prasarana organisasi dari komisi sepakat menambah item pengadaan komputer di masing-masing MWC dan Nating. Ini terkait dengan tujuan, pertimbangan tujuan di paparan pertama terkait dengan teknologi informatika di arahnya berikut. Terus dari selanjutnya pertimbangan pada waktu sidang laporan pertanggungjawaban pandangan umum terkait dengan optimalisasi Kartanu yang kemarin sempat menjadi satu pokok bangsa, sehingga dari komisi program juga sepakat menambahkan item terakhir optimalisasi pemanfaatan Kartanu. Mengatakan mungkin niku beberapa tiga hal yang adanya perubahan. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami akhiri dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para yai, para peserta konferensi cabang NU Pucong. Sebetulnya di sini pimpinan sidangnya adalah Haji Maksum, notulenya adalah Haji Eskar, dan saya sebagai moderator. Karena beliau berdua itu gaib, mungkin nanti kalau ada yang terlewatkan, mohon maaf. Diharapkan pemerintah Kabupaten Jember dapat menyelesaikan bantuan program tersebut. Artinya di sini mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan operasional mulai dari tingkat SD, MI atau sampai dengan MTS SMP, sampai dengan SMK, SMA dan Alia. Di Lumajang itu bisa katanya kemarin. Tapi di Lumajang itu asumsinya dana sharing antara Jawa Timur, provinsi dengan kabupaten. Kenapa kok dapat di Lumajang? Karena tingkat buta aksara di Lumajang itu tertinggi. Kalau Jember sudah menurun, jadi kabupaten seluruh provinsi itu ada yang seperti Lumajang yang mendapatkan SPP gratis mulai dari SD sampai SMA, yaitu Lumajang, Bojonegoro, Pacitan, pokoknya 5 kabupaten yang tingkat buta aksaranya masih tinggi. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan Kabupaten Lumajang. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekomendasi adaptasi ya oleh Agus Limbulang. Monggo kami mohon tanggapannya dari para haus semua. Agus mundur. Iya, poin yang ke-1. Jadi masalah internal bukan yang sebentar. Saya masih menawarkan usulan Pak Gopir. Oke. Ini diterima apa tidak? Belum. Bagaimana? diterima. Oke, tambahan dari Pak Gopir diterima. Kita masukkan. Oke. Oke. Ya, ini tadi dijelaskan oleh Gus Gulam Secara keseluruhan. Masih ada? Oke, sebentar. Ngapunten terus kula warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pertama, banjir membawa barokah. Deskripsi masalah: besar curah hujan di beberapa wilayah Indonesia ternyata berdampak besar pada dunia transportasi, mulai dari banjir yang menggenang beberapa kota, jalan-jalan yang berlubang, sampai jebolnya beberapa jembatan. Keadaan demikian dimanfaatkan beberapa warga untuk memberikan jasa pengaturan lalu lintas yang sering diikuti adanya penarikan uang, walaupun tidak mengikat jumlahnya.
Pertanyaan A. Bagaimana pandangan fikih tentang pengaturan jalan oleh sebagian warga, semisal karena jebolnya salah satu sisi jembatan? Jawabannya boleh, walaupun tidak ada izin dari pemerintah atau imam, karena ada unsur doror, terjadi kemacetan yang sangat panjang. B. Bagaimana hukum penarikan uang semisal pada kasus di atas? Jawab, boleh dengan syarat tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur menyakiti orang lain, dan tidak ada unsur penghinaan diri bagi yang meminta. Maksudnya Silakan bisa diterima, Pak. Ya? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Sanakan sebagai bahan perjuangan bagi pengurus cabang periode mendatang. Kami semua yang menghandle acara pada sidang komisi sidang pleno keempat ini mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Terima kasih kepada para rawuh. Ada acara istirahat sebentar sambil kita mempersiapkan sidang pleno terakhir pemilihan ketua dan rais Suriah dan ketua Batrubiah. Kepada para wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaum. Amma ba'd. Sahib al-fadilah, para ulama khususnya dari IPB dan semua yang rawuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, kali ini kita memasuki sidang pleno yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang pemilihan rais dan ketua untuk masa bakti 2013 sampai 2018. Para rawuh yang saya muliakan, sebelum rangkaian tersebut tentunya kami pengurus periode 2008-2013 akan menyatakan dimisioner, yang kemudian nanti selanjutnya roda perjalanan ini akan dihandle secara langsung dari pengurus wilayah. Dari itu memasuki komisi yang terakhir ini, sidang pleno yang terakhir ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Alkitab. Semoga kita akan menemukan kader-kader terbaik yang mampu melanjutkan perjuangan di Nahdlatul Ulama cabang NU Kencong ini. Ala hadinya wa jami'nya bisolihah. Al-Fatihah. Mulai tingkat ranting, MBC, dan juga sesama di cabang, saya yakin, kami yakin selama kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang menjadikan kurang baik di hati para rawuh semua. Kami mohon samudra kemaafannya, dan juga secara organisasi mungkin ada hal-hal yang kami belum bisa melakukan, meskipun secara formal sudah diterima laporan pertanggungjawaban kami mengulang untuk bisa dimaafkan. Para rawuh, saya mewakili terhadap yang lain
kami menyatakan seluruh pengurus cabang NU Kencong periode 2008-2013 pada hari ini bertepatan pada hari Ahad tanggal 1 September 2013 kami menyatakan demisioner. Al-Fatihah. Karena itu, kepemimpinan cabang NU Kencong kami serahkan terhadap pengurus wilayah untuk kemudian menghandle sampai pelaksanaan pemilihan dan pemilihan rais dan ketua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Fala yudhillu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan bapak-bapak dan saudara-saudara pengurus cabang Demisioner, masa periode 14 Agustus tahun 2008 sampai dengan hari tahun 2013 yang telah menyatakan demisionerisasi dan menyerahkan lanjutan kepemimpinan cabang NU Kencong ini kepada pengurus Jawa Timur. Yang kami muliakan para pengurus Ranting, pengurus MBJ, para badan otonom NU, baik muslimat, fatay dan seluruh kesatuannya, maupun lembaga dan laksana di cabang NU Kencong yang terhormat. Pada hari ini kami bertiga ditugaskan PWNU Jawa Timur untuk memimpin pemilihan rais dan ketua NU cabang Kencong masa jabatan 2013 sampai 2013 yang akan datang. 2013 sampai dengan 2018. Kami perkenalkan dan mungkin sudah sangat dikenal Kiai Sadik Jawari. Beliau adalah Wakil Rais NU Jawa Timur. Kami sendiri Soleh Hayat, Wakil Ketua NU Jawa Timur. Dan di sebelah kami adalah saudara Ahsanul Haq Bilqob Ahsanul Haq, Bendahara, Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur. Kami bertiga hari ini mendapatkan tugas dari PWNU Jawa Timur. Yang pertama, bahwa PWNU Jawa Timur pada hari ini tidak membawa calon. Di kantong kami tidak ada nama. Kami murni ke sini untuk memimpin. Kemudian siapa kok yang kami pilih? Pilihannya adalah di tangan bapak-bapak masing-masing. Siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak, itu adalah pilihan PWNU Jawa Timur, dan PWNU Jawa Timur akan memberikan dukungan untuk memberi pasangan dari PBN. Sekali lagi, mendapatkan dukungan suara terbanyak. Untuk persiapan teknis, kami mohon karena ini menyangkut masalah yang penting, nanti itu pengambilan surat suara ada di depan kami di sini. Kemudian saya mohon mantan sekretaris atau wakil sekretaris cabang untuk mendampingi kami. Siapa yang ditunjuk? Karena ini akan membagi surat suara.
Setelah kami panggil akan dibagikan monggo. Kemudian saya mohon untuk 3 orang atau 4 orang atau 5 orang syahid mewakili masing-masing MBC sebagai saksi dalam proses mulai pembagian surat suara sampai dengan penghitungan. 5 orang dari 5 MBC. Kemudian kami mohon dibantu 5 orang juga dari teman-teman Banser nanti untuk menata. Pada dasarnya setelah kami panggil ke depan masing-masing MBC berikut rantingnya supaya diatur jumlahnya, dihitung antara surat suara dengan nama ranting maupun ini. Setelah diatur baru surat suara dibagikan, ditulislah. Yang saya perlukan adalah meja tulis untuk nulis nama calon maupun nama orang yang dipilih, kemudian kotak suara kalau bisa kanan kiri. Kalau memang belum ada kotak mie atau kotak aqua bisa dipakai, sederhana saja. Yang penting di dalamnya tidak ada surat suara yang masuk. Ibu dari Fatayat Muslimat. Aturan yang kita pakai dalam persembilan ini adalah tata tertib yang sudah disahkan. Saya akan baca. Kali ini belum proses, nanti kalau proses 9 baru kita buka dengan Ummul Quran. Nanti akan dibaca saja. Ini teknis dulu ya. Yang pertama di pasal 6 tatib pimpinan sidang pemilihan dipimpin oleh PWNU kami bertiga. Di pasal 7 ayat 2 peserta harus menggunakan tanda peserta. Saya harapkan nanti ketika mendengar suara peserta tolong gunakanlah tanda peserta supaya tidak kami tolak. Kemudian pasal 8-nya hak suara. MBC 1 suara, ranting 1 suara, pengurus cabang secara kolektif 1 suara, dan apabila terjadi krusial pemilihan ulang yang kedua, pimpinan sidang diberi hak 1 suara. Kemudian yang dipilih adalah Rais. Tahapan pertama pemilihan calon, kemudian pemilihan Rais, kemudian pemilihan ketua, calon ketua, kemudian ketua, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rais terpilih. Ayat 10 pasal 10 ayat 3 nanti untuk menyusun kelengkapan pengurusan, maka Rais dan ketua terpilih dibantu oleh 9 orang anggota formatif. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa amma ba'd. Sebelum kami buka, kami sekali lagi atas nama PWNU mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus cabang NU Kencong dan Misioner. Semoga amal bakti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti terpilih pengurus baru yang bisa lebih baik daripada masa-masa yang lampau, insya Allah. Dan kami mohon kepada para pemilih agar betul-betul diniati ikhlas dalam memilih ini, sebagaimana pembukaan kami kemarin bahwa khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah yang memberi manfaat kepada sesama. Carilah pemimpin yang punya niatan memberi manfaat, bukan pemimpin yang cari manfaat. Karena itu imamul qaumi khatimuhu, imamnya kaum adalah pelayannya kaum itu sendiri. Karena itu kita harus memilih yang betul-betul siap melayani kepada NU baik secara jemaah maupun jamaah. Semoga pilihan ini betul-betul bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ikhrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, sekali lagi selamat memilih dengan niatan yang ikhlas. Allah
pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kencong ya, untuk pemilihan Rois, pemilihan calon Rois yang maju adalah utusan dari Suriah. Kita nggak panggil nama, panggil nama lembaganya. MBC Kencong, Roisnya Bogo, kemudian dibarengi sama 8 ranting. Saya persilakan maju ke depan, Pak. Iya. Itu di sini. MBC Kencong 1 MBC, kemudian 8 ranting. Unsur Suriah diberi pintu. Jadi 9 suara. Oleh teman-teman Banser dihitung Pak, apa jumlah diberi Pak? 9 surat suara. Diberikan. Gitu. Untuk pencalonan ya, pencalon Rois. Yang ditulis adalah 1 surat suara langsung. Selesai, masukkan kotak. Kalau tidak ada, bisa dipakai meja-meja itu. Pak. Siap-siap MBC Guru Emas. Siap-siap Guru Emas. Guru Emas ini 13 ranting 1 MBC, jadi 14. Halas selesai, udah maju. MBC Guru Emas berikut 13 ranting. Suara 14 diserahkan, yang nerima langsung ke depan, tulis. Kalau meja tidak cukup, itu Pak, meja-meja Pak, ada 4 meja nganggur. Pak, sini Pak. Cukup 14? Oke. Kalau sudah cukup, surat suara pun juga didahului. Yang sudah masuk. MBC Puger, siap-siap. Puger ini paling gemuk, paling banyak ini. 17, 16 sama 1. Tepuk tangan untuk Puger yang tertinggi. Luar biasa Puger. NU-nya. Nggak hadir 1, bisa diwakil lah. Dan bisa diwakilkan. Kalau bisa komentar-komentar, kemudian bisa tulis dengan tulis Latin atau dengan huruf Pigu. Siap-siap MBC Jombang ya. Jombang itu 8 dan 1, 8 ranting 1 MBC. Jombang siap-siap.
8. Ini begini. Lipat. Kepada pengurus cabang saya mohon Pak ya, untuk yang ngampel rejo sama uringin Kiai Haji Ahmad Khair Zat Madda. Kiai Kusia. Belum. Sebentar. Khairuzad. Khairuzad. Kiai Al-Haj Khairuzad. Asyad Al-Haj Khairuzad. Kusia. Kiai Haji Khairuzad Mat Jawawi. Kusia. Kiai Khairuzad. Kusia. Kusia. Asyad Khairuzad. Kiai Haji Khairuzad Madda. Kusia. 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 Khairuzad M. Kusia. Bapak Khairuzad Madah. Khairuzad. Gus Khairuzad. Hasim. Kiai Haji Khairuzad. Karena apa? Seseorang yang telah berhasil memimpin kerja 5 tahun, terbukti keikhlasannya beliau berjuang untuk kepentingan itu kerja. Sekarang mendapatkan kepercayaan lagi, itu merupakan satu pilihan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk yang kita pilih ada yang terbaik. Kita lanjutkan, kita teruskan dengan beliau. Ini tradisi yang dikembangkan oleh teman-teman di cabang kerja. Dan ternyata Kiai Khairuzad Madda dapat 50 suara, Kiai Nur Hasan, Ra Hasan, dan Saiful Sabsa. Menurut tata tertib, seseorang bisa jadi calon untuk dipilih selanjutnya apabila mendapatkan 9 suara. Dan Kiai Khairuzad ini sudah mencapai batasan 57, maka
sesuai dengan pasal 12 ayat 4, beliau sah menjadi calon dan akan kita pilih secara aklamasi. Saya tawarkan, apakah Kiai Fauzan dapat kita pilih sebagai langsung ya, sebagai Rois Suraya NU cabang Kencong periode 2013-2018. Setuju? 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 Al-Fatihah. Jam ini kami persilahkan. Di kota Probolinggo. Ternyata menggiurkan juga jabatan. Menyatakan menjadi calon ya. Saya terpaksa, padahal di dalam fakta integritas begini dahulu. Kalau udah niat jadi rais, niat jadi ketua, terakhir 5 tahun, tidak boleh tolak, tidak boleh berpikir untuk dapat jabatan lain selain jabatan rais sampai menunggu proses pemilihan ketua tanfidiyah. Umbul Sari juga 13 dan 1 MWC. Milih calon ketua tanfidiyah. Kembali ke tempat karena nanti akan berulang untuk pemilihan ketua. Sekarang baru calon ketua. Suara diberikan, ditulis 1 surat suara 1 nama calon ketua, setelah tulis kemudian dimasukkan ke kotak. Selesai nulis nama, kembali ke kursinya masing-masing. Puger siap-siap. Umbul Sari hampir selesai, puger siap-siap. Sudah selesai? Udah. Sekarang ini cukup ya? MWC Puger. Puger ini 16 dan 1. Nama kecamatan Puger ini terkenal sebagai di Jakarta. Surabaya terkenal kampung Pugernya ini luar biasa. Dan 117. Cukup? Oke, surat-surat bisa diberikan. Siap-siap terakhir Jombang 6 dan 1. Jombang MBC, Jombang berikut rantingnya.
Selesai semua? Dihitung oleh teman bangsa? Cukup? 7? Cukup, oke. Surat-suara sudah diberikan. Oke. Ya. Sekalian unsur pengurus cabang demisioner. Unsur cabang demisioner, monggo sampai gunakan hak. Lima IBC, satu membuka, satu membaca, yang lainnya menyaksikan, yang satu nulis skor suara. Siapa calon ketua? KPPS bertugas. Gus Hashim. Rahashim Ai. Pak Idris. Haji Marzuki Agi. Rahashim. Yai Idris. Rahashim Ai. Gus Hashim 31, Gus Idris 14, Haji Marzuki 9, Gus Sadid Johari 1, Rohim 7, jumlah total 62. Terima kasih. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, saya gembira sebagai unsur pemerintah Jawa Timur ternyata di Kencong ini Gus Sadid 1, Rohim Ansor 7, 62 suara sesuai dengan Tatib pasal 11 ayat D. Seorang calon bisa masuk tahapan pemilihan sebagai calon apabila mendapatkan jumlah dukungan 9 suara. Maka yang saya tetapkan sebagai calon untuk tahap kedua memasuki calon ketua ada yang pertama Gus Hashim Marzuki SAG, Gus Idris 3 orang calon ketua untuk memasuki tahapan pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Muhammad Hashim Wafir. Seandainya bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus Nahdlatul Ulama cabang Kencong, bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Taib wal Fakir siap untuk menjadi ketua Akidiyah cabang Kencong dengan catatan semoga tepat kepada apa yang difirmankan Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bulsari ini ya. Ranting sampai bunyi kompak ya. Tidak percaya mereka.
Habis ini Puger. Puger ini 16 dan 1. Selesai halas MBC Jombang 6 dan 1, 6 ranting 1 MBC. Gus Hashim Wafir. Rahashim. Rahashim. Rahashim keren. Gus Hashim. Gus Hashim. Gus tepak masak sapi deh. Rahashim, yes. Rahashim. Rahashim. Rahashim, oke. Rahim. Rahim. Mana? Sudah. Oke. Ustadz Idris Soleh. Gus Hashim Pas. DS Idris Soleh. Yai Idris Sip. Rahashim. Gus Hashim. Idris. Gus Hashim. Yai Idris, oke. Dengan pemilihan saat terbuka langsung dan rahasia, ternyata dari 2 calon kita, Gus Hashim ini mendapatkan 47 suara, kemudian Gus Idris mendapatkan 1 suara tidak sah. Jadi jumlahnya menjadi 62. Sudah 3 kali 62, berarti 62 ini suara yang sah. Oleh karena itu, karena suara terbanyak adalah kepada Gus Idris, maka Gus Hashim, Masya Allah, luar biasa, koreksinya luar biasa. Gus Hashim karena mendapatkan 47 suara, maka saya katakan beliau terpilih sebagai Ketua Cabang Induk Kedong masa jabatan tahun 2013-2015. Setuju? Setuju? Al-Fatihah. Saya ulangi lagi, dengan ini saya Al-Fakir Hashim Wafir menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila terpilih menjadi ketua, maka saya 1. Siap mematuhi qonun asasi dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari. 2. Siap mematuhi ADART NU. 3. Siap menjalankan amanah Konverjap PCNU Ngejong 2013. 4. Tidak melibatkan dalam jabatan politik dan bersedia mundur bila terlibat. 5. Jika dalam proses pencalonan hingga pemilihan mengandung riswah atau suap, sogok dan lain sebagainya, akan siap mundur atau hasilnya dinyatakan gugur. Demikian Jombang 25 Syawal 1434 Hijriah atau Al-Muwafiq 1 September 2013. Saya menyatakan demikian dengan sadar dan sepenuhnya
karena Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Gus Hasim Wafir. Luar biasa. Bersedia mundur apabila terlibat urusan politik. Sudah? Oke, atau dulu Gus Hasim Wafir. Kalau musuh Pasar. aku tahu hormati ya, setuju? Ya. Ada lagi, masih kurang siapa lagi? Oh, tuan rumah konferensi ini yaitu Gus Nur Hasan. Sepakat? Dapat berapa? 8. Kurang 1. Ada ranting yang paling bagus, paling banyak mendapatkan kata mungkin. Siapa saya tanya? Itu ranting mayangan, namanya Pak Haji Mudi. Ada Pak Haji Mudi. Luar biasa. Sepakat Pak ya? Penghargaan yang paling banyak yang mendapatkan kata pada periode ini. Tepuk tangan untuk Pak Mudi. Bagaimana kalau 9 orang ini kita tetapkan sebagai formatir membantu Rois dan Ketua menyusun pengurus cabang? Setuju? Al-Fatihah. Kemudian pengurus cabang NU untuk proses 5 tahun ke depan 2013-2018. Maka ya, sebelum acara ini ditutup dan nanti akan diberi ujangan sama doa sama ke Sadid nih. Kemudian kita serahkan sama pengurus cabang Rois dan Ketua terpilih, dan atas nama pengurus wilayah apabila ada kekurangan, ada kelemahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hafizakumullah, sesuatu yang sangat menggembirakan kepada kami dengan melihat perjalanan daripada periode terakhir ini. Semoga ini benar-benar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kinerja periode akan datang ini lebih baik daripada yang kemarin. Kita berharap man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Tapi kalau masih man kana yaumuhu sawa'an bi amsihi bahwa melhunun. Kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin itu masih terkecoh. Apalagi kalau man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa halikun. Itu berarti rusak. Yang menarik bagi kami para hadirin, pada 3 periode yang lalu itu selalu Rois ini lebih muda daripada ketua. Periode saya itu dengan Kiai Nasoha almarhum yang menjadi ketua. Beliau lebih sepuh daripada saya. Periode dia yang pertama dengan Kiai Syuhada Syarif yang juga lebih sepuh ketua dari dibanding Roisnya, yang kemudian dilanjutkan dengan Haji Furqon yang juga lebih sepuh daripada Rois. Nah kali ini barangkali lebih pas karena Rois dari segi usia lebih tua daripada ketua. Semoga ini kinerja yang sinergi yang bagus, yang pas. Dan yang menarik lagi bahwa ternyata ini giliran gitu ya. Kalau periode yang lalu itu yang menjadi ketua itu MWJ Kencong, wilayah Kencong yang masih menyatu dengan Jombang, Kiai Nasoha. Kemudian berikutnya dari MWJ Kumo Emas, Kiai Syuhada Syarif. Yang ketiga kemudian Kiai Furqon dari MWJ Guntur Sahir. Nah sekarang sudah gilirannya dari MWJ Uger. Jadi kan sudah rotasi gitu pas gitu. Yang juga tidak kalah menarik ini adalah merupakan perkawinan dari 2 etnis Jawa dengan etnis Madura, antara Gus dengan Laura. Ini yang menarik sekali dan tidak kalah pentingnya para kiai dan para sahabat. Ini pernikahan dari 2 pesantren yang paling menonjol di wilayah Cabang Kencong, yaitu pesantren Asmiyah dan
dari keluarga Monokorejo. Semoga ini merupakan membuka pintu lembaran yang baru. Dua pesantren yang paling eksis di cabang Ijong ini menyatu untuk menggarap NU ke depan lebih baik, mengokohkan ahli sunnah wal jamaah yang lebih kokoh. Dan ini sebenarnya kemenangan daripada pengurus demisioner ini. Jadi kalau ada hadis innakum satahrusuna imarah wa sawfa takunu hasratan alaikum, kamu ini nanti akan ambisi dengan kepemimpinan, tapi ketahuilah itu hanya akan menjadi penyesalan bagi kamu sekalian. Kami tahu ini rahasia, sama sekali gak ambisi, tapi dilamar oleh pengurus demisioner. Jadi kemenangan daripada Haji Furqon sebenarnya. Dan alhamdulillah, jadi dua-duanya ini orang dekat dengan saya. Dia itu adik sepupu saya, terhasil ini menantu saya. Demikian, semoga ke depan betul-betul kinerja dua sahabat ini betul-betul bermanfaat untuk Islam wal muslimin, terutama ahli sunnah wal jamaah. Semoga Kiai Hasyim Asy'ari ini betul-betul yang menulis dalam mukadimah Qaul Asasi ini betul-betul bisa direalisir oleh cabang NU periode akan datang ini. Kami ucapkan selamat kepada dua beliau dan mari kita mengirimkan doa kepada para almarhumin dari para pengurus NU periode lalu yang sudah mendahului kita, Kiai Nasoha, Kiai Syuhada Sarif, dan kiai-kiai yang lain, dan juga Kiai Mursyid, banyak lagi yang sudah mendahului kita. Mereka sudah menghabiskan umurnya dalam pengabdian untuk memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sya'ulillah lahumul Fatihah. Akhirnya para kiai dan para sahabat, sesuai dengan pesan dari Bapak Soleh Hayat, bahwa dari suara nama-nama yang muncul itu menjadi perhatian bagi tim, agar ini merupakan potensi dari Cabang Ijong. Kita walaupun cabang kecil punya aset SDM yang cukup menyenangkan di Ijong ini. Apalagi kita punya kader Aswaja yang sangat dibanggakan, saudara Idrus Romli. Alhamdulillah, itu juga menjadi orang warga cabang NU kita, kebanggaan bagi cabang Ijong. Sekali lagi, semoga pilihan kita ini betul-betul bareng dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengabdian para sahabat ke depan dibarengi dengan ma'unah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan yang tinggi, sehingga betul-betul akan mencapai sukses yang maksimal. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita membaca Ummul Quran. Semoga hasil yang telah kita peroleh ini betul-betul dapat ridho Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ya Allah, ij'al jam'an hada jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'da tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'an matruzan wa la syaqiyan wa la ma'ruma. Allahumma alif baina qulubina wa ashrih dhata bainina wastur awratina. Allahumma aminna fi durina wa ashrih wulata umurina waj'alhum mimman khafaka wa taqaka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal hadin al-muhtadin. Allahumma ij'alna minal hadin al-muhtadin. Allahumma ij'alna minal hadin al-muhtadin. La ij'alna minal
الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم يا الله طول أعمارنا في صحة وعافية وسعادة وعزة، وهب لنا طاعة وأعمالا صالحة مقبولة وحسن الخلق وحسن الخاتمة. اللهم يا الله أعطينا ما أعطيت عبادك الصالحين، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum la kullu matur enten mutajatin wa ngapun aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta konferensi yang saya muliakan, dengan ditutupnya dengan doa barusan berarti selesai pula konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kencong 2003.